Jangan kalian cari di kubur. Enak aja. Sampai tidak, apalagi si Thomas lebih parah. Kalau tak sentuh luka-luka di tangannya, I don't believe. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Aku tak percaya. Si Thomas parah kali ini. Sampai akhirnya Yesus sendiri harus datang membuktikan dirinya. Sampai dia datang, Thomas, pegang. Sampai Yesus sendiri. Kadang-kadang dalam hidup kita tak percaya sampai Yesus datang menyapa kita. Bukan langsung ikan melalui Bapak Pendeta, melalui muka siapa. Tapi kita pun, ini karena kita tidak melihat di situ ada Yesus. Di sini dia, sampai Yesus sendiri ada. Ini juga, sebelum percaya, terpaksa ada sampai kembali kalian roti. Sesudah pemecah roti, Yesus kape, dan Yesus itu hape, dan Yesus pergi. Hanya begitu, itulah yang terjadi. Ada memang ketakutan di tengah-tengah murid itu, di tengah para rasul, tapi bukan takut bahwa mereka ini kehilangan Yesus, hanya apakah dia Yesus atau tidak, imannya sebenarnya. Sudah dibuktikan pun sulit, sampai nanti Roh Kudus yang datang ya, 1 minggu lagi kita merayakannya. Di situ mulai mereka percaya. Begitu ketakutan yang muncul pada masa itu memang adalah ketakutan, bukan takut bahwa Yesus tidak bangkit, cuma dirinya yang ditakutinya. Apakah aku bisa menerima ini? Para bapak dan ibu, pada masa ini katanya memang kita mempunyai iman dan keyakinan akan Yesus yang bangkit. Kita percaya sampai nyanyi gitu kan, latihan kita terus menerus. Anak majelis ini bimbingan saya ini kan, masih muda-muda. Karena saya dulu kuliah musik 5 tahun di Roma. Pernah dijanjikan Pak Wali Kota 2 tahun yang lalu ke Vatikan, atau janji palsu perjanjian. Asisten Wali Kota di sini sampaikan, divideokan pula itu. Sudah 2 kali kesinggung, tapi beda politik kan ya. Sudah kurus ke Vatikan. Banyak kenalan ke Vatikan, kan sudah kurus semua. Kalau mau latihan kami tak jadi. Tapi akan Tuhan menuju beranikan. Dia udah jadi ini. Mudah-mudahan ini Bapak dari muduakan lah. Anak-anak kita ini masih SMP, SMA, nanti hebat mereka kan. Kalau mereka tampil di Vatikan di Roma, Medan dibawa ke dunia internasional, itu juga menjadi kami buat. Tapi mudah-mudahan dia. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Di sini para bapak dan ibu, tapi rupanya takut akan Tuhan memang ada. Sekarang katanya dosa yang paling besar di tengah-tengah manusia yang sekarang ini tidak takut akan Tuhan. Jago-jago kita sekarang, tak ada yang takut akan Tuhan. Itu dosa yang paling besar di zaman sekarang. Kalau dia ada Tuhan, tapi tak peduli, tak takut akan Tuhan. Kalau para rasul dulu takut, karena dia tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Ini tahunya kita. Tapi dosa yang paling besar katanya sekarang, justru ialah manusia tidak takut akan Tuhan. Allah nantilah itu. Kan ada seorang, banyak kali dosanya, datang pastor diberikan sakral pengampunan gitu kan. Waktu mau ini, pemilikan ini, sangkallah setan, kutuklah setan. Kutuk si polisi itu sebelum kau dipanggil Tuhan. Tak mau dia. Kutuk. Sesudah dijawab dia, sebelum tahu aku kemana, aku kutuk siapapun. Itu dah jawabannya. Kalau aku nanti ke neraka, kutuk pula setan, mampus aku. Itu jawabannya, kita mati lah. Bagaimana sekarang? Ini tidak takut akan Tuhan. Dan pada hari ini itu rupanya, kalau kita lihat itu, ada memang seorang ahli filsafat dari Rusia mengatakan, si Dostoevsky, jikalau Tuhan tidak ada atau ditiadakan, maka segala sesuatu diperbolehkan. Itulah yang terjadi sekarang. Sekali lagi kita akan itu, jikalau Tuhan tidak ada atau ditiadakan, kata Tuhan, tampar istriku ini, mampus. Itu kalau suami menampar istri, tidak ada Tuhan ini. Kau tunjukkan pun Yesus. Diri tiadakannya Tuhan.
Maka segala sesuatu diperbolehkan, kemanapun minum, makan, apapun itu, ganja. Ada ditakuti. Juga Yohanes Paulus kedua yang datang ketuntungan. Dia mengatakan, orang yang tidak takut akan Tuhan, maka akan mempunyai kekuasaan dan kekuatan absolut atas orang lain. Suka. Kalau penguasa dia mati lagi kan. Tidak ada yang mengontrol dirinya di para kondisi. Jadi nanti akan penguasa. Ini dengarin. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan maka mempunyai kekuasaan dan kekuatan absolut atas orang lain. Kau tangkap nanti ketampari juga kan. Padahal manusia gitu. Sebenarnya kalau kami lihat banyak kali dari angkala kami banyak polisi Kristen. Jadi nanti Indonesia tahun 2045 orang ini lah jenderal kan? Lihatlah jenderal-jenderal. Tapi jangan kau buat tidak ada Tuhan. Akhirnya kita si Sabdolah kau, si Sabdo. Paksa meninggal orang Batak. Salah tembak dia. Nah ini mudah-mudah polisi kita ini. Tapi kami sangat mengharapkan kalian nanti bintang-bintang. Amin. Ini, jadi takut akan Tuhan. Kalau tidak mampu sama kita. Ada yang paling parah kalau kita lihat di dalam kitab suci ya, si Judas. Bayangkan si Judas berani menjual Tuhan. Dijual Tuhan. Dan seperti yang dibilang, mana mungkin orang Israel kalah? Apapun kalian buat akan kalah. Dari mana kau tahu? Sedangkan Tuhan pun disalibkan. Benar juga. Kepada manusia. Tuhan pun disalibkan orang Israel. Mati dia Tuhan. Bukan bisa kalah. Urutan kau pemimpin. Tapi itu. Ini. Si Judas berani menjual Tuhan. Kita lah sekarang Judas Judea zaman now. Suster ini pun Judas dia. Gak usah, biar kumpul baju putih, aku pun Judas. Aku kurang. Kita semua Judas. Gak usah mengaku aku kudusnya. Nah, siapa yang mengaku kudus itu Judas itu? Kalau kita katakan kejujuran, itulah wujud Yesus di dalam kehidupan kita, jujur. Amin. Tapi lihatlah, siapa kayak orang Kristen yang jujur, makin tinggi jabatannya makin korupsi. Si pelatih anak seminarinya dulu itu. Sikit diri dulu. Kejujuran kita katakan, dikobahkan para pendeta kami semua, jujurlah, jujur. Dan meminta pematian. Dijual Yesus itu, jujur dijual. Mari kita korupsi main. Sampai hadis tidak, kalau korupsi sedikit nggak apa-apa itu. Udah lagi makin hancur kan. Ini. Dalam hal ini Yesus juga pemanya dalam wujud rendah hati lah. Sebenarnya orang yang rendah hati itu cerminan Yesus. Haleluya. Amin. Tapi siapa lah orang rendah hati itu? Tetap saudara, tetap dulu. Ya miskin. Pulang udah jenderal. Pulang dihalap ke jenderal. Bisa ditangkarkan diri kita, orang lain ditangkarkan. Kesombongan. Di mana Yesus yang rendah hati itu? Tak ada, kita jual Yesus yang rendah hati. Itu yang terjadi kan? Akhirnya kalau kita lihat itu kan rendah hati, ini pamer harta. Ada yang sahabat dulu dia sah. Tahu jam ini berapa ini? 200 juta, bodoh. 1M. Cincin ini 5M. Lebih tak bono. Dengan penuh kebanggaan ya, sialnya tak pernah dikasihnya sama orang miskin. Ya, coba cincinnya itu yang 5M itu udah berapa anak si Piomot sekolah. Kenapa kan? Aku selalu sekarang menginginkan, memang seperti kami sudah kalah pula dia kan, satu sarjana setiap keluarga. Itu baru jatuh. Ya kali. Karena dalam hal ini kita sebagai orang Kristen harus mulai. Kalian polisi-polisi nanti kan jujur dan rendah hati. Pasti kalian akan luar biasa. Amin. Amin. Ini harapan kami.
Kebetulan kalian banyak di sini cerita kenapa? Banyak di sini senang, kami senang. Dan di sinilah para bapak dan ibu juga di dalam keluarga. Nah, ini keluarga dulu, sebenarnya keluarga dasar hidup kita ya. Ketika cinta suami istri itu hebat kan. Anak-anak pun, mama saya mau beli gula, borneo. Borneo semua. Jadi kami jangan main-main kalian 11. Kami 11 bisa mama melahirkan 11. Jadi tahu saya deh. Tuhan Maha Baik menikahlah 3. Sehingga kami 8. Dan udah hurufnya hanya duit yang tahu dia, lain tak tahu dia. Pernah dulu kami baru pindah kami ke Medan. Oh, dilihat dalam koran sih. Ngaharum kapalon katanya, kenapa? Rupanya terbaik di koran itu dibuat. Tak tahu dia mana, semuanya tahu. Ini, tapi kami bahagia. Setiap dia mau bertenun, dia cerita. Rasa itu yang membuat saya menjadi pastor. Ada kakak saya menjadi suster. Kakak saya suster, aku juga. Sekarang menjadi keturunan. Ada anak abang saya jadi suster, sudah di Prancis. Situ dia suster. Dia juga mama ini menanamkan dia. Di keluarga kita harus kuat lah. Amin. Harus kuat. Tapi kan ada gini, ada itu puisi suami istri. Rupanya bertengkar mereka sudah 2 bulan tak cakap. 2 bulan ya. Ibu ini 2 bulan. ditulisnya di dinding. Ketika kutulis namamu di awal, maka untunglah tadi angin mengebus hilang. Ketika namamu kutulis di atas pasir di laut, terima kasih Tuhan, namamu dihapus. Ditulis pakai spidol. Satu malam dia emosi kali dia kan. Mama mak senang kali. Jangan dendam lagi pada suami. Kata sintetisnya terakhir, ketika ku tulis namamu di jantungku, aku stroke. Ada ibu-ibu yang seperti itu sekarang. Biar kita tobatkan suaminya. Tapi kemudian dilihat suami lah pagi-pagi, jago-jago hukum. Yang binnya spidol lagi. Ketika Tuhan melihat aku kehausan, maka Tuhan memberikan aku Coca-Cola. Ketika Tuhan melihat aku kelaparan, maka Tuhan menyediakanku pijat put. Raksasa. Ketika Tuhan melihat aku begitu berbahagia, begitu senang, Tuhan memberikan kau kurang ajar. Kalau polisi suami istri di dinding begitu. Jadi mau kemana lagi tugas kami para pendeta ini? Menghapus unang somnina, ini jadi kuat untuk keluarga kita, saling memaafkan. Amin. Saling memaafkan. Kenapa banyak dijam di rohat? Sudah ada 2 yang ku berkati bercerai. Suka-suka aja, tidak kamu tangan Tuhan. Rajin di gereja, rajin. Tak apa dipikirkan jadi gereja. Datang mau kolektif terus. Karena ada itu anak muda yang kolektif. Ibu di mana? Sudah datang. Datang bapak-bapak dari belakang. Udah lewat. Ini. Ibu dari bapak ini harga 100.000. Dimasukkannya. Itu dari kantong putih dijatuh. Sudah mau diam dunia lagi, karena sudah lewat. Inilah kita. Seperti kudus, tapi kudus. Tidak takut akan Tuhan. Inilah persoalan yang paling besar pada zaman ini. Tidak takut akan Tuhan. Bolong demi Tuhan. Di sini para bapak dan ibu, bagaimana sebenarnya? Apalagi kalau sekarang kita kan makin tahu. Tak jadi. Pengacara, hakim, jaksa. Siapa jaksa dan hakim di sini? Tak tahu. Mungkin ada yang baik. Tapi kita
dia tak percaya kan? Jadi ada seorang pastor yang tua, udah mau mati dia kan? Panggilnya umatnya, panggil dulu ini 2 orang. Dulu mereka terhormat, dia sudah meninggal pastor itu, banyak umat. Sini pengacara, sini hakim. Kenapa kami pastor secara terhormat, luar biasa, perasaan kami pastor mau meninggal, kami panggil supaya aku meninggal di antara 2 yang jahat seperti Yesus. Seperti Yesus disangka. Begitulah kita ini. Para mama dan ibu. Jadi pasca kita sekarang apa? Apa arti pasca ini? Sebenarnya kalau kita ingatkan telurnya lembang pasca. Dinasehati pun kita rope tulang bobot dibuat jagal baby juga. Mana bisa kita bertobat kalau tidak dari hati kita? Tak bisa. Dan itulah sebenarnya pasca. Telur itu, ya, karena dia sendirilah yang memecahkan kulit telur itu, baru dia bisa keluar. Yesus tidak ada yang menolong dia keluar dari kubur. Kalau Lazarus tolong oleh Yesus, ya. Yesus tidak harus keluar sendiri. Pasca sebenarnya pada hari ini para bapak dan ibu. Mari kita refleksi sendiri. Kita yang harus keluar. Kalau kamu kurang enak dengan atau kurang baik dengan suamimu atau dengan istrimu, kau yang harus keluar. Jangan dia kau ubah bertobat, kau belum bertobat. Macam bohong. Kau bertobat, kau bertobat. Bilang bertobat. Ada pula syarat bertobat. Ini yang harus kita coba. Kita sebagai orang Kristen di sini, para polisi, kita siapapun itu. Mari kita sekarang pasca ini. Yesus dikubur. Kita pun terkubur oleh egoisme kita. Tapi Yesus membuka kuburnya. Dan kita pun membuka kubur kita. Sehingga apa tadi yang dikatakan dalam tema ini? Kamu telah menerima Kristus, kita telah menerima Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Tapi kita sendiri yang berusaha. Amin. Amin. Luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa pastor ini.